Cinta Andara episode 16. Bangun pagi sudah menjadi rutinitas harianku. Namun tidak untuk hari ini. Aku terbangun tepat jam 10 siang. Masih dengan keadaan tubuh polos yang tertutup selimut tebal dan juga tangan yang melingkariku dengan posesif. Aku mengerjap saat melihat jam di dinding. Ya Tuhan, aku kesiangan, kataku seperti orang yang kebakaran jenggot. Dan itu sontak membangunkan orang di sebelahku. Ada apa? Tanyanya dengan setengah sadar. Itu, sudah jam 10. Astaga, aku berkata dengan panik. Tenanglah, sekali-kali terlambat bangun tak apa-apa bukan? Mereka akan mengerti kita. Lagi pula, ini kan hari Minggu. Tapi aku tidak enak dengan ibu. Tidak biasanya aku kesiangan. Dan astaga, apa yang akan kukatakan padanya? Aku yang akan bicara, katanya lalu menarikku kembali ke dalam selimut. Hei, aku harus bangun, kataku dengan sedikit cekikikan. Tapi dia masih saja tak mau melepaskanku. Aku lapar, aku harus bangun, kataku lagi, dan kali ini dia melepaskan pelukannya. Baiklah, kamu memang keras kepala, gerutunya. Aku hanya membalas gerutuannya dengan senyumanku. Hari ini entah kenapa menjadi hari yang sangat cerah untukku. Membuka mata dan disambut dengan senyuman dari orang yang kita cintai benar-benar sangat membahagiakan. Maaf Bu, aku kesiangan. Astaga, aku bahkan tidak membantu menyiapkan sarapan, kataku pada ibu yang kini sedang mengocok adonan kue. Ya, setiap minggu kami memang selalu menghabiskan waktu di dapur untuk membuat kue dan cemilan. Ibu hanya tersenyum ramah padaku. Tidak apa-apa sayang, ibu mengerti. Aku menaikkan sebelah alisku, tak mengerti dengan ucapannya. Itu? Kata ibu yang kini menunjukkan ke leherku. Aku merabanya, lalu sedikit berlari ke kamar mandi di sebelah dapur dan mencari kaca di sana. Dan benar saja, ada beberapa bekas kemerahan yang ada di leherku. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Dan kapan dia melakukan ini? Aku kembali dengan wajah memerah dan benar-benar sangat malu terhadap ibu dan beberapa pelayan yang saling tersenyum melihat tingkahku pagi ini. Tidak apa-apa, itu wajar sayang, kata ibu dengan lembut penuh dengan senyuman. Aku hanya menunduk malu. Apa kamu sudah sarapan? Aku menggeleng. Apa kamu ingin ibu menyiapkan sarapan untukmu? Tidak Bu, aku akan membuat roti isi saja untuk sarapan, kataku lalu bergegas menyiapkan beberapa potong roti tawar serta menyiapkan sayur dan daging untuk isinya. Aku juga. Suara berat itu membuatku refleks menoleh ke belakang. Dia ada di sana, hanya mengenakan kaos dalam dan celana piyamanya. Berjalan menuju ke arahku dan entah kenapa itu membuatku sedikit tak nyaman. Baru bangun, Ref? Sapa ibu. Hanya itu jawabannya sambil berdiri tepat di belakangku. Dan itu membuatku merinding karena keberadaannya. Astaga, ini benar-benar membuatku gugup. Pengantin baru, goda ibu, tapi sepertinya Mas Revan tak menghiraukan ibunya yang sedang menggodanya. Ada yang bisa kubantu? Tanyanya tepat di belakangku. Tidak. Apa kau memiliki acara hari ini? Tidak. Ingin jalan-jalan?
Aku menggeleng. Lebih baik kalian keluar jalan-jalan dengan Hana dan Mike. Mereka sebentar lagi akan datang, sahut ibu yang ternyata mendengar percakapan kami. Hana sudah sembuh? Tanya Mas Revan kemudian. Dia tidak sakit, Revan. Dia hamil. Jadi wajar jika dia mual muntah. Itu bukan sakit, jawab ibu yang masih mengaduk-aduk adonan kuenya. Kalian bisa membantu menjaga Aldo supaya bisa sedikit menenangkan Hana. Ya, tentu saja. Aldo adalah putra pertama Hana dan Mike yang kini berumur lebih dari 3 tahun, yang menjadi balita lincah dan susah diam. Kamu mau ikut mereka jalan-jalan? Tanya Mas Revan kepada aku. Sepertinya aku memilih di rumah dan membuat cemilan bersama ibu. Jujur saja, aku ingin. Tapi berangkat jalan-jalan dengan Mas Revan bukan pilihan yang baik. Aku tidak mau jantungku meledak di tengah jalan karena perlakuan manisnya, yang sampai saat ini masih terasa aneh untukku. Tidak perlu, Dara. Pergi keluarlah. Hana benar-benar merindukanmu, kata ibu kemudian, dan aku tak bisa menjawab lagi. Akhirnya aku pasrah menurutinya dengan berbagai macam perasaan yang ada di dalam hatiku. Kami akhirnya sampai di sebuah kebun binatang besar yang ada di pinggiran kota. Ya, kencan kami kali ini adalah di sebuah kebun binatang. Kencan. Ayolah, ini seperti kencan pertamaku dan Mas Revan. Meski aku yakin hanya aku sendiri yang menganggapnya seperti itu. Dan mungkin tak ada pegangan tangan dalam kencan kami. Tentu saja, Hana bisa menggoda kami habis-habisan ketika mengetahui kedekatanku dengan Mas Revan saat ini. Saat ini, para lelaki, Mas Revan, Mike, dan Aldo sedang berkeliling melihat beberapa satwa langka. Sedangkan aku lebih memilih menemani Hana duduk sambil melihat beberapa satwa mirip burung bangau. Tak tahu apa nama satwa tersebut. Kamu bahagia, Dara? Tanya Hana kemudian. Seperti yang kamu lihat. Aku melihatmu berbeda hari ini. Kamu lebih banyak tersenyum dibandingkan 3 tahun belakangan ini setelah kamu menikah dengan kakakku, katanya. Apa kamu tahu, Dara? Aku tak akan pernah bosan untuk meminta maaf padamu karena perlakuan kakakku terhadapmu. Jangan seperti itu, Hana. Hana tersenyum manis padaku. Apa dia berubah terhadapmu? Aku menghela napas panjang. Sepertinya aku memang harus menceritakan perubahan drastisnya kepada Hana. Aku mengangguk. Iya, berubah sangat banyak. Aku melihat wajah Hana yang begitu antusias untuk mendengar ceritaku. Seperti apa? Tanyanya lagi. Hana, aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku hanya terlalu takut dengan perubahannya. Dia berubah sangat banyak, dan aku takut itu membuatku semakin mencintainya. Sangat wajar jika kamu semakin mencintainya, Dara. Dia suamimu. Tapi dia tidak mencintaiku. Aku hanya takut ketika kami berpisah nanti, dan dia pergi meninggalkanku. Aku tak bisa bertahan tanpanya. Itu tidak akan terjadi, Dara. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, Hana. Aku mengembuskan napas panjang. Aku hanya berpikir jika perubahannya saat ini adalah sebuah keputusasaan dirinya terhadap cinta. Itu tidak seperti itu, Dara. Kamu jangan berpikir macam-macam dulu. Tidak. Apa kamu tidak ingat kata polisi saat dia kecelakaan dulu?
Polisi mengatakan kemungkinan besar korban memang sengaja menabrakkan pembatas jalan hingga jatuh ke jurang. Dengan kata lain, dia sengaja bunuh diri. Dara, itu hanya kemungkinan. Tapi dokter juga mengatakan demikian, Hana. Saat kondisinya stabil, saat dirinya bisa sadar dari komanya, dia memilih untuk tetap tidak sadar. Dokter berkata, hanya kemauan pasien sendirilah yang bisa menyadarkan dan menyembuhkannya. Nyatanya dia sadar untukmu, Dara. Dia bangun untukmu. Aku terdiam membatu saat mendengar jawaban Hana. Dara, aku tak tahu apa yang dirasakan kakakku. Aku hanya merasakan jika kakakku memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Hanya saja, dia belum mau mengakuinya. Entahlah, Hana. Aku hanya takut jika semua kebahagiaan ini hanya semu belaka. Jawabku sambil menghela napas panjang. Lama kami berdiam diri sambil menikmati suasana sejuk. Karena memang kami duduk di daerah yang banyak ditumbuhi pepohonan rindang. Hana, apa kamu bahagia dengan keadaanmu saat ini? Aku mencoba menanyakan kabarnya. Dia tersenyum hangat. Ayolah Dara, apa kamu tidak melihat jika setiap hari aku tak pernah absen untuk tersenyum? Harapanku satu-satunya hanyalah ingin melihat sahabatku bahagia dengan kakakku. Tangannya mulai menggenggam telapak tanganku. Aku juga ingin bahagia sepertimu, Hana. Memiliki banyak bayi lucu dan hidup bersama dengan orang yang kucintai dan mencintaiku. Kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu, Dara. Aku yakin itu. Benarkah? Dan dia mengangguk pasti, lalu kami melanjutkan percakapan kami dengan banyak tawa. Tapi tak lama 3 lelaki itu menuju ke arah kami. Sayang, dia mau pup. Ya Tuhan, kenapa saat kita keluar jalan seperti ini? Gerutu Mike seperti anak kecil. Aku melihat Hana tersenyum, melihat tingkah suaminya. Mas Revan pun tersenyum sambil sesekali melirik ke arahku. Astaga, dia hanya pup, Mike. Kamu jangan berlebihan. Ayo, antar aku ke toilet. Lalu mereka bertiga pun bergegas ke toilet dengan beberapa gerutuhan Mike serta sedikit omelan khas Hana pada suaminya tersebut. Kecanggungan langsung menyergap di antara aku dan Mas Revan yang kini sudah duduk di sebelahku. Tanpa kusangka, tiba-tiba dia meraih jemariku dan menggenggamnya. Mereka bahagia ya? Dia berkata masih dengan menatap lurus ke depan, ke arah satwa yang mirip dengan burung bangau tersebut. Aku menatapnya dengan tatapan tanda tanyaku. Apa yang ingin dia katakan? Iya, jawabku lirih. Apa kamu juga bahagia? Tanyanya masih tak menatap wajahku. Iya. Aku ingin bahagia seperti mereka, katanya yang kini sudah menatapku. Aku ingin memiliki beberapa anak lucu yang bisa kuajak ke kebun binatang saat akhir pekan, seperti Mike dan Hana, katanya dengan sungguh-sungguh. Dan aku ingin kamulah yang menjadi ibu dari anak-anakku tersebut. Dek, rasanya aku ingin pingsan seketika saat mendengar ucapannya. Dia ingin memiliki anak dariku. Apa aku tidak salah dengar? Ya Tuhan, rasanya jantungku seakan ingin meledak karena memompa semakin cepat. Bahkan aku merasakan jika tanganku sedikit bergetar dan tubuhku yang sedikit merinding dengan ucapannya. Dara, kamu tidak apa-apa?
Tanyanya khawatir. Aku menggeleng lemah. Tidak, aku tidak apa-apa. Bagaimana? Apa kamu mendengarku? Aku ingin memiliki bayi darimu, katanya lagi. Ya Tuhan, jangan ulang kata-kata itu. Kata-kata yang membuatku melambung tinggi ke angkasa. Karena percayalah, aku juga menginginkannya. Memiliki bayi dari seorang yang selama ini kucintai adalah impianku. Seperti Hana terhadap Mike. Iya, aku juga. Suaraku tergagap. Dia tersenyum, lalu mengecup telapak tanganku yang sejak tadi dalam genggamannya. Terima kasih sayang. Dan aku semakin dibuat tak karuan saat dia memanggilku dengan sebutan sayang dan dengan suara yang lembut namun penuh dengan penekanan. Astaga, aku butuh air. Aku butuh oksigen untuk bernapas dan menenangkan diriku saat ini juga. Bersambung, nantikan episode 17-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.